Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Talasendria dari Fisika Angkatan 2020 sebagai penanggung jawab modul 14, yaitu konstanta Planck dan kurva spektral LED. Modul ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menentukan tegangan nyala LED dengan metode grafik. Yang kedua, menentukan energi yang dibutuhkan untuk menyalakan masing-masing LED. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang gelombang dengan intensitas maksimum masing-masing LED dengan analisis kurva spektral. Kemudian yang keempat, menentukan FWHM atau full width at half maximum dari kurva spektral yang terbentuk dari masing-masing LED. Serta yang kelima adalah menentukan konstanta Planck dan galatnya dibandingkan dengan teoretik. Pada modul ini terdapat beberapa alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu PC, kemudian power amplifier, kemudian LabQuest, kemudian ada kabel fiber optik, kemudian spektrometer emisi, kemudian di sini ada probe tegangan, kemudian ada probe arus, resistor, kabel BNC to BNC, dan 3 buah LED yang masing-masing berwarna merah, oranye, dan hijau. Pada percobaan pertama, kita akan menentukan tegangan nyala LED dengan metode grafik. Mula-mula, pastikan seluruh sambungan yang sudah disediakan oleh lab fisika dasar, baik itu komputer, kemudian power amplifier, dan LabQuest, semuanya tersambung dengan baik yang tersambung ke listrik ataupun antar komponen seperti dari amplifier ke jack audionya, LabQuest, dan sebagainya. Nah, setelah semua dipastikan baik, kita pasang satu persatu rangkaiannya sesuai yang di modul. Jadi mula-mula kita mulai dari sumber listriknya, yaitu power amplifier. Pastikan power amplifier dalam keadaan mati ketika merangkai. Kemudian dari kutub positifnya, yaitu yang merah, disambungkan ke kaki positif LED. Kaki positif LED sendiri adalah kaki yang berwarna merah di sini. Kemudian setelah itu dari LED kita serikan dengan resistor. Nah, untuk yang kabel resistor ini mau dibalik-balik silakan karena tidak tergantung kutub. Kemudian dari resistor kita serikan dengan probe positif dari probe arus, dan akhirnya kita sambungkan probe negatif arusnya ke power amplifier. Probe arus ini akan digunakan untuk mengambil data berupa arus listrik yang mengalir pada LED. Selain itu, kita juga memasangkan probe differential voltage atau beda tegangan secara paralel terhadap LED seperti ini. Ini kabel-kabel probe tegangannya. Probe tegangan ini digunakan untuk merekam data tegangan dari LED sebagai fungsi waktu. Di akhir, jangan lupa untuk menyambungkan kabel putih dari baik probe arus maupun probe tegangan ke LabQuest. Setelah proses merangkai rangkaian ini selesai, kita akan mengatur masukan untuk power amplifier. Mula-mula kita buka aplikasi Logger Pro seperti ini. Kemudian kita klik eksperimen di ribbon dari Logger Pro. Kemudian kita pilih setup sensor, kita pilih show all interfaces, dan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini muncul, kita klik power amplifier, kemudian kita ubah jenis gelombangnya menjadi ramp up, kita ubah frekuensinya menjadi 100 Hz, dan tegangan maksimum dari ramp up ini adalah 3 volt. Setelah selesai kita setting,
Untuk power amplifier ini jangan ditutup, kita cukup tutup yang ini, show all interfaces-nya. Nah, setelah itu kita akan mengatur frekuensi dari pengambilan data kita. Caranya kita klik icon jam ini atau data collection, kemudian kita ganti durasinya menjadi 0,01. Ini bisa pakai titik, bisa pakai koma, tergantung settingan komputer. Kemudian kita ambil sampling rate atau frekuensi sebanyak 10.000 sampel per second. Lalu kita set triggeringnya, kita nyalakan, kemudian kita atur triggeringnya pada differential voltage atau probe tegangan, dan kita atur triggering ini naik pada 0,2 volt. Nah, triggering ini mengatur pengambilan data agar pengambilan data baru dimulai ketika tegangannya naik sebesar 0,2 volt. Setelah selesai kita klik done. Nah, tampilannya akan berubah. Ini untuk skala time-nya dari 0 sampai 0,01. Nah, setelah itu kita nyalakan power amplifier-nya. Nah, sehingga di sini ada sedikit perbedaan. Yang mula-mula hanya ada current 1 atau 2, sekarang current-nya ada 2 buah, ada current 2 sama current 1. Kemudian kita kalibrasi power amplifier dan probe kita dengan menekan tombol 0. Pastikan semuanya tercentang, kemudian kita klik OK. Setelah selesai, kita mulai pengambilan data kita. Kita klik start ramp up ini. Mungkin sambil dilihat, ini LED-nya mula-mula mati. Kita start, dan secara berangsur-angsur LED akan menyala. Kemudian kita ekstrak data atau kita ambil data dari potensial dan current dengan mengeklik collect sampai muncul grafik seperti ini. Kemudian kita ubah sumbu X dan sumbu Y pada salah satu grafik ini menjadi tegangan untuk sumbu X dan arus untuk sumbu Y. Tetapi karena di sini terdapat dua arus, yaitu current 1 dan current 2, hal ini membuat kita bisa rawan lupa ke arus mana yang bersumber dari power amplifier, arus mana yang dideteksi oleh probe arus. Bagaimana cara kita mengeceknya? Kita bisa buka kembali show all interfaces tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ternyata di sini probe arus itu merupakan current di channel 2 atau current 2 seperti itu. Kita tutup kembali, kemudian kita set di sini current 2 untuk sumbu Y. Karena grafiknya tidak terlihat, maka kita bisa auto scale dengan cara mengklik kanan pada grafik, kemudian auto scale. Kita tekan auto scale lagi seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat dua zona, yaitu zona ketika arusnya cenderung 0 atau tidak ada arus, dan zona ohmik, yaitu zona ketika arusnya cenderung naik secara linear terhadap tegangan. Untuk menentukan tegangan nyala, kita blok seluruh zona yang mengandung arus yang cenderung 0 hingga ke titik transisi di mana arus mulai tidak 0 atau mulai naik, misalkan seperti ini. Kemudian kita cek berapakah nilai delta X di sini. Nah, di sini delta X-nya menunjukkan nilai 1,577 yang menandakan tegangan nyala dari LED merah A ini adalah 1,577 volt. Kita lakukan kembali eksperimen ini untuk semua jenis LED.
Tetapi untuk mengganti LED dari LED yang satu ke yang lain, kita wajib menghentikan suplai arus dari power amplifier ke LED dengan cara mengklik stop terlebih dahulu hingga LED-nya mati. Setelah selesai mengambil data tegangan nyala untuk semua lampu LED, sekarang kita akan beranjak ke percobaan kedua, yaitu menentukan kurva spektral Gaussian dari LED yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan panjang gelombang LED dengan intensitas maksimum, kemudian panjang FWHM dari kurva Gaussian, dan menghitung konstanta Planck. Rangkaiannya lebih sederhana, dari power amplifier, kutub positif, kemudian diserikan dengan kutub positif LED, lalu dari kutub negatif LED diserikan ke resistor, dan dari resistor dirangkai seri dengan kutub negatif dari power amplifier. Pastikan power amplifier selalu dalam keadaan mati ketika merangkai. Hal yang membedakan percobaan 2 dan percobaan 1 selain lebih mudahnya struktur rangkaian adalah kali ini LabQuest tidak terhubung ke komputer, melainkan terhubung ke emission spectrometer. Dari LabQuest di sini kita sambungkan kabel USB, lalu untuk ujung USB-C satunya kita sambungkan ke emission spectrum. Setelah itu kita buka ujung merah dari emission spectrometer ini, lalu kita buka kedua ujung dari kabel fiber optik. Hati-hati jangan terlalu ditekuk. Kita buka pelan-pelan. Dan kita masukkan salah satu ujungnya ke lubang yang tadi ditutupi oleh selubung warna merah. Kita eratkan dan biarkan ujung satunya bebas, karena ujung satu ini akan digunakan untuk mendeteksi sinar yang dikeluarkan oleh LED. Setelah proses merangkai selesai, kita akan mengatur power amplifier agar dapat menyuplai daya listrik menuju LED. Mula-mula kita tekan atau kita nyalakan power amplifier terlebih dahulu, sehingga tampilan LabQuest kita yang semula hanya intensity sekarang menjadi ada current di atas. Jika tampilan seperti ini sudah muncul, kita bisa kembali ke home, kemudian kita tekan power amplifier, lalu kita ubah masukan kita menjadi DC, dan kita atur tegangan DC-nya untuk yang variasi pertama menjadi 3 volt. Kita klik done. Nah, setelah selesai, kita klik play atau tombol segitiga warna hijau. Setelah tombol play pada power amplifier dinyalakan, sekarang kita akan mengambil data kurva spektral LED sebagai fungsi panjang gelombang. Namun, kita wajib pastikan terlebih dahulu lampu LED kita menyala. Jika tidak menyala, silahkan cek rangkaian teman-teman apakah sudah benar. Apakah mungkin masih ada yang belum tertancap dengan baik kabelnya, atau mungkin ada kabel yang rusak, atau power amplifiernya belum dinyalakan, atau ada masalah yang lain. Silakan cek terlebih dahulu.
Setelah itu, jika semua telah berjalan dengan baik, silahkan tekan tombol panah ke bawah pada ribbon dari power amplifier dan pilih lab quest sampai terlihat tampilan seperti ini. Pengambilan data dilakukan 2 orang. 1 orang bertugas untuk menyorot fiber optik ke LED, dan 1 orang untuk memainkan data intensitas. Untuk orang yang bertugas sebagai penyorot fiber optik ke LED, pastikan fiber optik ini terkurung dengan baik di dalam LED. Kurang lebih seperti ini sampai tidak terlihat. Nah, setelah sudah, teman yang bertugas untuk menekan tombol play dan stop pada lab quest bisa mulai menekan tombol play. Akan tampak kurva intensitas sebagai panjang gelombang yang warna biru. Nah, kemudian kita coba untuk gerak-gerakkan probe-nya sampai didapat kurva yang bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah bagus, bisa diklik stop dan kurva Gaussian telah didapatkan. Setelah kurva Gaussian kita dapatkan, kita akan coba analisis kurva ini dengan cara melakukan curve fitting pada bentuk Gaussian. Mula-mula kita tekan analyze pada ribbon, lalu kita pilih curve fit, kita tekan intensity, sehingga didapatkan bentuk kurva yang seperti ini. Setelah itu kita pilih fittingnya dalam bentuk Gaussian. Nah, kita lihat di sini ada persamaan Gaussian A dikali E pangkat minus X min B kuadrat per 2C kuadrat ditambah D, dengan A merupakan amplitudo dari kurva Gaussian, kemudian B mengindikasikan panjang gelombang dengan intensitas maksimum, kemudian C mengindikasikan parameter ketidakpastian, dan D menunjukkan offset dari kurva Gaussian kita. Kita cek terlebih dahulu nilai root mean square error dari kurva Gaussian ini jangan sampai melebihi 2%. Jika nilai RMSE-nya di atas 2%, maka pengambilan data harus diulang. Di sini nilai RMSE-nya hanya 0,5%. Jadi aman. Jika sudah aman, kita bisa catat masing-masing nilai parameternya, ABCD-nya, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita akan mengambil data dari kurva ini berupa intensitas maksimum dan minimum dengan cara mengklik Analyze, kemudian pilih statistik, dan pilih intensity. Agar tampilannya lebih bagus, kita bisa menampilkan grafik intensitasnya saja dengan cara memilih menu graph, kemudian kita pilih show graph, dan kita ambil grafik yang ada intensitasnya saja. Berarti di sini grafik 2. Nah, kita coba ulangi lagi untuk statistiknya. Nah, seperti ini. Kita catat nilai intensitas minimum dan intensitas maksimum yang terbaca oleh fiber optik. Setelah pengambilan data ini selesai dilakukan, kita wajib mengambil data untuk variasi LED yang lain. Dan jika seluruh variasi LED telah diambil datanya, kita ambil untuk variasi tegangan power amplifier yang lain, yaitu 4 volt, karena yang tadi 3 volt. Namun jangan lupa, ketika teman-teman mencoba untuk mengganti sambungan dari LED satu ke LED lain,
kita putus dulu aliran listrik pada rangkaiannya. Hanya saja di sini caranya berbeda, yaitu dengan mematikan tombol power amplifier sedemikian hingga LED mati. Barulah kita sambungkan ke LED yang lain. Sekian adalah percobaan dari modul 14, yaitu konstanta Planck dan kurva spektral LED. Jangan lupa diberitahukan untuk teman-teman praktikan agar merapikan alat-alat yang tadi teman-teman gunakan ke kondisi semula, seperti untuk kabel fiber optik harus dilepas kembali, kemudian ujung-ujungnya wajib ditutup kembali, kemudian kabel-kabel yang lain dilepas dan dirapikan hingga kembali keadaan semula, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.